Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya dari kelompok 2 kelas 3A4 jurusan akuntansi sektor publik yang akan membuat video presentasi dari mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 yang akan membawa materi tentang klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan dalam depresiasi, deflasi, dan penurunan nilai aset tetap. Tapi sebelum itu, perkenalkan, nama saya David Tetastra selaku moderator yang akan memandu jalan materi dari awal pertengahan hingga berakhir. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita masuk ke materi. Saya akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan dari klasifikasi aset. Itu merupakan proses mengelompokkan aset tetap berdasarkan karakteristik dan fungsi untuk pengelolaan dan penyajian yang lebih baik. Tujuan dari klasifikasi aset adalah untuk memudahkan pengelolaan aset, memilih investasi aset yang benar, menjaga nilai aset tetap tinggi, terjaga dan memiliki usia hidup yang panjang, serta memastikan suatu aset sehingga dapat menghasilkan keuntungan yang maksimal dan juga mencapai penggunaan serta manfaat aset secara optimal. Contoh klasifikasi aset antara lain pengelompokan berdasarkan fungsi, misalnya ada produksi, administrasi, atau penjualan. Umur manfaat, nilai, atau lokasi. Dengan mengklasifikasikan aset, suatu perusahaan dapat mengidentifikasi dan mengelompokkan aset-aset yang sama sehingga memudahkan dalam pengelolaan dan pengambilan keputusan terkait dengan aset. Saya juga akan menjelaskan tentang pengukuran aset. Dan pengukuran aset adalah sebuah proses menentukan nilai awal aset, metode depresiasi, dan estimasi umur manfaat untuk menghitung amortisasi. Tujuan dari pengukuran aset adalah untuk memastikan nilai aset tetap tercatat dengan benar serta menghitung amortisasi dengan tepat, dan juga memastikan bahwa aset tetap tercatat dengan benar dalam laporan keuangan. Dalam pengukuran aset, perusahaan harus menentukan nilai awal aset, yaitu harga perolehan atau biaya perolehan aset. Selain itu, perusahaan juga harus menentukan metode depresiasi yang akan digunakan untuk menghitung amortisasi, serta estimasi umur manfaat aset itu sendiri. Metode depresiasi yang umumnya digunakan itu adalah metode garis lurus, metode saldo menurun, metode unit produksi, dan metode jumlah angka tahun. Jadi ada 4 metode yang biasanya digunakan. Dengan melakukan pengukuran aset yang tepat, perusahaan dapat memastikan bahwa aset tetap tercatat dengan benar dalam laporan keuangan dan dapat digunakan secara optimal. Saya juga akan menjelaskan tentang pengungkapan aset. Jadi pengungkapan aset adalah proses memberikan informasi kepada pengguna laporan keuangan mengenai nilai, keadaan, serta risiko yang terkait dengan aset tetap itu sendiri. Tujuannya adalah untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas perusahaan terkait dengan aset yang dimiliki, sehingga para pemangku kepentingan ini dapat membuat keputusan yang lebih baik. Manfaat dari penggunaan pengungkapan aset meliputi: yang pertama, menjaga nilai aset tetap, memantau penyusutan aset, serta meningkatkan keamanan, dan juga memudahkan penyusunan anggaran, serta mencegah pembelian secara berlebihan dan membuat manajemen risiko. Jadi baik, saya Februnia Widya Paramitetudemus sebagai pemateri kedua akan membahas tentang depresiasi metode alokasi biaya. Depresiasi adalah metode alokasi biaya yang digunakan untuk mengurangkan nilai aset seiring berjalannya waktu. Beberapa metode depresiasi umum meliputi: yang pertama, metode garis lurus. Metode ini bisa dikatakan sebagai cara menghitung depresiasi dengan asumsi berdasarkan fungsi dari waktu, bukan dari fungsi pemakaian. Akibatnya, metode garis lurus ini kemudian dianggap kurang akurat sebab hasil konsumsi aset antar periode sama. Rumus depresiasi metode garis lurus yaitu nilai penyusutan sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu dibagi usia ekonomis. Yang kedua, metode saldo menurun. Metode perhitungan depresiasi berikutnya adalah metode saldo menurun.
Metode perhitungan ini biasanya digunakan pada akuntansi untuk dunia bisnis. Pada metode ini sendiri tak melibatkan nilai residu serta digunakan pada awal periode bisnis. Rumusnya adalah harga perolehan dibagi umur ekonomis, kemudian dikalikan 2 serta hasilnya merupakan nilai depresiasi. Yang ketiga, metode unit produksi. Terakhir, metode depresiasi yang merupakan metode unit produksi merupakan cara menghitung depresiasi dengan cara merencanakan perhitungan aset dalam satuan waktu atau jam dan berat atau kilogram. Rumusnya, depresiasi sama dengan harga pendapatan dikurang nilai residu dikali pemanfaatan aset dibagi estimasi usia. Alokasi biaya memungkinkan perusahaan membandingkan beban dengan pendapatan sesuai dengan prinsip dan pengakuan beban. Perkenalkan, nama saya Yuliarsi Francina Bonsele. Sebagai pemateri 3, saya akan membahas materi tentang deflasi. Deflasi merujuk pada penurunan nilai aset tetap akibat faktor-faktor alamiah, seperti keausan fisik, perubahan teknologi, atau keusangan fungsi aset tersebut dalam operasional perusahaan. Pengertian deflasi adalah berkurangnya harga perolehan atau cost dikarenakan adanya pengelolaan sumber daya alam menjadi bahan baku atau persediaan. Misalnya penurunan nilai sumber alam pada tambang dan hutan kayu. Jadi, deflasi hanya terjadi pada benda-benda yang sifatnya alami dan tidak dapat diperbarui. Ada beberapa jenis perusahaan yang mengembangkan industri berbahan baku sumber-sumber alam, bisa dipastikan akan selalu berkaitan dengan transaksi jual beli atau sewa lahan yang di dalamnya terdapat bahan baku pertambangan atau kayu untuk diolah kembali menjadi barang jadi. Contoh deflasi yang bisa kita lihat dengan jelas biasanya pada perusahaan yang bergerak dalam industri minyak dan gas, pertambangan, dan kayu. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dedi Ishak Tanaim. Saya pemateri keempat. Di sini saya akan menjelaskan tentang penurunan nilai aset. Penurunan nilai aset atau yang sering disebut sebagai depresiasi dalam konteks akuntansi merujuk pada pengurangan nilai. Aset sering berjalannya waktu ini terutama relevan untuk aset fisik seperti mesin, kendaraan, atau properti. Penurunan ini dapat terjadi karena faktor-faktor penggunaan berkepanjangan, kemajuan teknologi yang membuat aset usang, atau kondisi fisik yang buruk. Metode umum untuk menghitung penurunan nilai aset adalah metode garis lurus, di mana nilai penurunan setiap tahunnya tetap. Ada juga metode lain seperti metode saldo penurunan, di mana presentasi tetap dari nilai sisa digunakan setiap tahun. Penurunan nilai aset merupakan konsep penting dalam akuntansi untuk mencerminkan perubahan nilai aset seiring waktu dan memastikan laporan keuangan mencerminkan nilai yang lebih akurat. Di sini ada beberapa metode yang digunakan untuk menghitung penurunan nilai aset, dan pilihan metode tersebut tergantung pada jenis aset dan preferensi perusahaan. Beberapa metode umum termasuk yang pertama, metode garis lurus. Aset dianggap mengalami penurunan yang sama setiap tahun. Rumus adalah nilai aset dikurang nilai residu dibagi dengan umum ekonomis. Yang kedua, metode saldo menurun. Presentasi tetap dari nilai buku aset digunakan setiap tahun. Umumnya aset tidak tetap, namun nilai aset cenderung menurun seiring berjalannya waktu. Yang ketiga, metode jumlah angka tahunan. Menggunakan rumus khusus berdasarkan jumlah tahun ekonomis aset. Porsi lebih besar daripada penurunan nilai terjadi pada awal umum aset. Yang keempat, metode jam kerja. Penurunan nilai dihitung berdasarkan jumlah unit yang dihasilkan atau jam kerja yang dilakukan oleh suatu aset.
cocok untuk aset yang penurunannya berkaitan dengan penggunaannya. Setiap metode memiliki kelebihan dan kelemahan, dan pemilihan metode tergantung pada karakteristik aset kebijakan akuntansi suatu perusahaan. Penggunaan metode penurunan nilai yang tepat dapat mempengaruhi laporan keuangan dan perhitungan pajak suatu perusahaan. Demikian dari saya tentang penurunan nilai aset. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Dersi Sarlita Yuanita Letek sebagai pemateri kelima tentang pengajian laporan keuangan aset tetap. Pengajian laporan keuangan aset tetap terdapat dalam neraca, yang merupakan suatu daftar yang menggambarkan komposisi harta, kewajiban, dan modal pada suatu periode tertentu. Aset tetap dicatat sebesar nilai bukunya, yaitu harta perolehan aset tetap tersebut dikurangi dengan akumulasi depresiasi aset tetap. PSAK nomor 16 mengatur tentang akuntansi aset tetap dan terdiri dari 6 poin, yaitu pengakuan aset, pengeluaran aset tetap, pengukuran aset tetap, penyusutan aset tetap, penghentian dan pelepasan aset tetap, dan pengajian dan pengungkapan aset tetap. Pengajian aset tetap pada laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan dan dilakukan dengan menggunakan neraca dan laporan laba rugi. Pengajian laporan keuangan aset tetap memiliki beberapa tujuan. Salah satunya adalah agar pengguna laporan keuangan dapat memahami informasi mengenai investasi entitas di aset tetap dan perubahan dalam investasi tersebut. Selain itu, pengajian laporan keuangan aset tetap juga bertujuan untuk pengajian posisi keuangan, hasil usaha, dan perubahan posisi keuangan lainnya secara wajar dan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku. Pengajian aset tetap dalam laporan keuangan juga harus dilakukan secara benar dan jelas, sehingga dapat membantu manajemen perusahaan dalam pengambilan informasi keuangan yang dapat dipercaya. Sekian dan terima kasih. Perkenalkan, nama saya Cindy Selviana Henuk sebagai pemateri ke-6. Saya akan membahas tentang analisis aset tetap. Analisis aset tetap adalah suatu proses untuk mengevaluasi perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh suatu perusahaan dan pengaruhnya terhadap laporan keuangan. Aset tetap adalah aset yang dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan dalam operasionalnya dalam jangka waktu yang lama, seperti gedung, mesin, kendaraan, dan lain-lain. Analisis aset tetap meliputi pengukuran, pengakuan, pencatatan, dan penyusutan aset tetap. Tujuan dari analisis aset tetap adalah untuk memastikan bahwa perlakuan akuntansi aset tetap yang diterapkan oleh perusahaan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan dapat memberikan informasi yang akurat dan relevan dalam laporan keuangan. Untuk menganalisis aset tetap terdapat beberapa langkah yang dapat diikuti. Pertama, perusahaan perlu memahami perlakuan akuntansi yang sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Hal ini meliputi perolehan aset tetap, pengakuan, pengukuran, penyusutan, dan pengungkapan dalam laporan keuangan. Selain itu, perusahaan juga perlu memperhatikan aspek hukum dan pajak terkait aset tetap. Selanjutnya, perusahaan perlu melakukan analisis terhadap aset yang dimiliki, termasuk estimasi umur, manfaat, nilai sisa, dan metode penyusutan yang digunakan. Analisis ini dapat membantu perusahaan dalam perencanaan anggaran, pengambilan keputusan investasi, dan evaluasi kinerja aset tetap. Perkenalkan, nama saya Elsa Maria Rosabatista sebagai pemateri ke-7 akan menjelaskan tren klasifikasi aset tetap. Melihat tren dalam klasifikasi aset tetap dari waktu ke waktu untuk mengidentifikasi perubahan dalam strategi perusahaan. Klasifikasi aset tetap didasarkan pada kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Aset tetap dapat diklasifikasikan berdasarkan kriteria seperti penggunaan, kelompok, dan fungsi. Misalnya, aset tetap dapat diklasifikasikan menjadi aset tetap berwujud dan tidak berwujud,
aset tetap produktif dan non-produktif, serta aset tetap operasional dan non-operasional. Klasifikasi aset tetap adalah pengelompokan aset tetap berdasarkan kesamaan sifat dan fungsinya dalam aktivitas operasi entitas. Menurut peraturan BPK, klasifikasi aset tetap meliputi tanah dan bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, dan aset tetap lainnya. Tren dalam aset tetap dapat membantu perusahaan mengidentifikasi perubahan dalam strategi bisnis, analisis tren dan laporan keuangan, dapat membantu manajemen dalam mengidentifikasi tren pasar dan perubahan ekonomi yang dapat mempengaruhi bisnis perusahaan. Dengan mengetahui arah pergerakan keuangan perusahaan, manajemen dapat merespon perubahan kondisi pasar dan ekonomi dengan lebih cepat dan tepat. Analisis tren juga dapat membantu manajemen dalam membuat keputusan yang tepat dalam mengelola bisnis perusahaan dan menentukan strategi bisnis yang lebih baik dan efektif. Selain itu, identifikasi aset dapat membantu perusahaan melihat aset mana yang penting dan menghasilkan dan mana yang bisa dilikuidasi untuk menjamin cash flow. Saya David akan menyimpulkan tentang klasifikasi pengukuran dan pengungkapan dalam depresiasi, deflasi, dan penurunan nilai aset tetap merupakan konsep-konsep yang terkait dengan akuntansi dan manajemen aset. Depresiasi mengacu pada alokasi biaya aset tetap selama umur ekonominya. Deflasi itu penurunan nilai aset tetap akibat kerusakan atau keusangannya, sedangkan penurunan nilai aset tetap terjadi ketika nilai pasar aset turun di bawah nilainya di buku. Dan penurunan nilai aset tetap dilakukan dengan menggunakan metode-metode tertentu seperti metode garis lurus, saldo, menurun, atau unit produksi. Sedangkan pengungkapan depresiasi, deflasi, dan penurunan nilai aset tetap dilakukan dalam laporan keuangan perusahaan. Hal ini ada tujuannya untuk memberikan informasi kepada pemakai laporan keuangan mengenai nilai aset tetap perusahaan dan perubahan nilainya dari waktu ke waktu. Sekian.